Pertama, definisi Makkiyah Madaniyah. Ulama kita beragam penjelasannya. Ya, tapi yang paling populer ada dua. Yang pertama, ada ulama yang melihat dari segi tempat. Makkiyah yang turun di Makkah, Madaniyah yang turun di Madinah. Tapi pendapat ini sebetulnya tidak banyak diikuti oleh ulama. Yang banyak diikuti ulama itu adalah waktu turun, bukan melihat tempat, tapi waktu turunnya. Makkiyah itu adalah ayat-ayat atau surah yang turun sebelum Nabi hijrah. Sebelum Nabi hijrah. Sementara Madaniyah itu adalah ayat atau surah yang turun setelah Nabi hijrah. Meskipun turunnya di Makkah atau di sekitar Makkah. Tapi begitu dia turun setelah hijrah, maka dia masuk kategori Madaniyah. Jadi bukan tempat yang dilihat, tapi waktu. Contoh, Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Ini ayat turun ketika Rasulullah melaksanakan haji wada. Berarti turunnya di sekitar Makkah. Tapi dia bukan Makkiyah. Kenapa bukan Makkiyah? Karena turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Jadi yang dilihat bukan tempat turunnya, tapi yang dilihat adalah waktu turunnya. Kalau dia turun sebelum Nabi hijrah, Makkiyah. Turun setelah Nabi hijrah, Madaniyah. Tapi ada lagi ayat yang turun sementara Nabi hijrah dalam perjalanan. Innallazi farada 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya Allah yang telah memperjalankanmu, yang telah menurunkan Al-Quran kepadamu, maka dia akan mengembalikanmu ke tempat yang semula. Terus tentang ayat tadi, itu ciri. Jadi di antara ciri surah Makkiyah itu, yaitu safaannya ya ayuhan nas. Sementara ciri dari Madaniyah itu safaannya ya ayyuhalladzina. Tapi tidak semuanya begitu. Itu cirinya. Ya, jadi sebagian besar ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayuhan nas itu adalah Makkiyah, tapi tidak semua. Sebagian besar ayat-ayat yang menggunakan ya ayyuhalladzina amanu itu Madaniyah. Tapi sekali lagi tidak semua begitu. Misalnya surah An-Nisa ayat 1. An-Nisa itu kan Madaniyah. Ya, dia turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Tapi bunyinya apa? Ya ayyuhan nasuttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Itu pakainya ayyuhan nas. Ya, sama tadi di surah Al-Baqarah. Di situ sapaan Allah pertama kepada manusia. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pakai ayyuhan nas tapi dia Madaniyah. Jadi bukan kemestian, bukan berarti semua ya ayyuhan nas pasti Makkiyah, tidak. Sebagian besar yang menggunakan ya ayyuhan nas itu Makkiyah. Jadi sebetulnya yang dilihat itu adalah mayoritasnya kalau surah. Karena ada istilah ayat-ayat Madaniyah, ada surah Madaniyah. Begitu juga ada ayat Makkiyah, ada surah Makkiyah. Jadi kalau surah yang dilihat mayoritasnya. Kan tidak semua surah itu turun langsung seperti ini. Kadang turun sepenggal-sepenggal. Maka yang dilihat mayoritasnya. Surah Al-Baqarah sebagian besar turun di Madinah. Maka dia masuk Madaniyah. Ya. Kadang-kadang ulama memberi pengecualian. Surah ini Makkiyah kecuali. Atau sebaliknya, contoh Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Itu kata para ulama kita, ini surah Makkiyah. Tapi ada ayat yang dikecualikan. Yang mana yang dikecualikan itu? Qad aflaha man tazakka wa zakarasma rabbih fasalla. Ada ulama yang mengecualikan karena itu ayat berbicara tentang orang yang salat Idul Fitri dan mengeluarkan zakat. Sementara perintah salat Idul Fitri dan mengeluarkan zakat itu baru ada di Madinah, tidak ada di Makkah. Maka ulama kasih keterangan surah Al-Ala itu Makkiyah kecuali dua ayatnya ini. Jadi kalau disebut surah Makkiyah atau surah Madaniyah, yang dilihat adalah dominannya yang mana yang lebih banyak. Kadang-kadang ada yang kasih keterangan tambahan kecuali ayat ini dan ayat ini. Barangkali wallahu a'lam bishawab.